Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia dalam segmen kita, Kohwah, Qaulun wa Hikmah. Saya terus mengajak sahabat Mida sekalian untuk ayo kita sama-sama support kanal YouTube ini dengan cara like. Pertama searching dulu di kanal YouTube, ya kanal YouTube-nya Mida Channel ya, yang tulisannya CM, ada warna biru dan hijaunya. Jangan lupa tuh cari dan juga di like video-videonya. Ya, kalau ada yang bermanfaat, boleh komen doa-doa atau masukan-masukan. Sekaligus jangan lupa nih, yang terpenting di subscribe dan di share agar manfaatnya bisa lebih bermanfaat untuk sahabat Mida lebih luas lagi. Baik, kita masuk ke bahasan kita hari ini tentang masih di kisah sahabat. Ya, tentang qaul wa hikmah kita hari ini, yaitu tentang sahabat yang bernama Su'aib bin Sinan. Su'aib bin Sinan. Apa julukannya? Beliau memiliki julukan jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Jadi beliau memiliki sebuah keterampilan dalam berjual beli. Seperti apa kisahnya? Kita simak sama-sama. Ia dilahirkan dalam buayan kemewahan. Ayahnya menjadi hakim dan wali kota Ubullah yang berada di bawah kekuasaan Kisra. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak. Jauh sebelum Islam datang, di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat, yang berbatasan dengan Jazirah dan Mosul, anak itu yang bernama Su'aib bin Sinan hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Sehingga sampai suatu ketika negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi yang datang menyerbu dan menawan sejumlah penduduk, termasuk Su'aib bin Sinan. Bayangkan, dari yang tadinya sebuah negara atau sebuah kota yang damai, beliau hidup dalam sebuah kemewahan, karena diserang oleh pasukan Romawi, beliau menjadi bagian dari tahanan orang-orang Romawi ketika itu. Ia dijual, bayangkan sahabat, dijual oleh saudagar-saudagar budak belian dan perkelanaan yang panjang berakhir di Mekah, yakni setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan permulaan masa remajanya di negeri Romawi, hingga lidah dan dialeknya telah menjadi lidah dan dialek orang Romawi. Jadi beliau itu saking lamanya jadi budak yang ada di Romawi, akhirnya beliau menguasai bahasa Romawi, bahkan sampai seakan-akan lidahnya itu mirip sekali sebagaimana orang Romawi ketika itu. Majikannya tertarik oleh kecerdasan, keuletan, dan kejujurannya. Hingga Su'aib dimerdekakan, majikannya memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat berniaga bersamanya. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita rekannya yang bernama Ammar bin Yasir, yang menuturkan peristiwa yang terjadi suatu hari. Aku berjumpa dengan Su'aib bin Sinan di muka pintu rumah Al-Arqam. Nah, ini pasti sahabat masih kenal nih. Di video-video sebelumnya, yang belum lihat silahkan dilihat. Al-Arqam merupakan rumah kediaman dari baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika masa awal-awal hadirnya Islam. Yakni ketika Rasulullah sedang berada di dalamnya. Hendak kemana kamu? Tanyaku kepadanya. Kamu sendiri hendak kemana? Jawabnya. Ini antara percakapan antara Ammar bin Yasir dan Su'aib bin Sinan. Aku hendak menjumpai Muhammad SAW untuk mendengarkan apa yang beliau katakan. Aku juga menginginkan itu. Kami pun masuk menemui Rasulullah SAW. Beliau menawarkan Islam kepada kami dan kami menerimanya. Kami tinggal di sana sampai petang hari dan setelah itu kami meninggalkan tempat itu secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian Su'aib telah tahu jalan ke rumah Al-Arqam. Artinya ia telah mengetahui jalan menuju petunjuk dan cahaya. Jadi terjadi diskusi sampai akhirnya Al-Arqam, Su'aib bin Sinan mengetahui di mana kediaman baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ke arah pengorbanan yang berat. Jadi ketika menuju Al-Arqam itu bukan hanya menuju petunjuk dan cahaya, tapi juga pengorbanan yang berat dan tebusan yang besar. Jadi melewati pintu kayu yang memisahkan bagian dalam rumah Al-Arqam dan bagian luarnya, maknanya bukan sekedar melewati ambang pintu semata, melainkan melangkahi batas-batas alam secara keseluruhan, yakni alam lama dengan segala apa yang diwakilinya,
baik keagamaan dan akhlak maupun peraturan yang harus dilangkahinya menuju alam baru dengan segala aspek dan persoalannya. Jadi digambarkan pintu Al-Arqam yang di dalamnya ada Rasulullah mengajarkan atau menyebarkan Islam ketika itu, bukan hanya semata-mata daun pintu yang kita masuk dan keluar, tapi banyak konsekuensi yang dirasakan para sahabat ketika itu manakala kita berani memasuki kediaman Al-Arqam. Melangkahi ambang pintu rumah Al-Arqam yang lebarnya tidak lebih dari 1 kaki, pada hakikatnya adalah melangkahi bahaya besar yang luas. Nah, jadi menghampiri rintangan itu maksudnya kami berani melangkahi ambang pintu itu. Berarti mendeklarasikan datangnya suatu masa yang penuh dengan tanggung jawab yang tidak enteng. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian, perantau. Memasuki rumah Al-Arqam berarti suatu pengorbanan yang melampaui kemampuan yang lazim dari manusia biasa. Karena apa? Karena pasti banyak diskriminasi-diskriminasi yang hadir dari para pemuka kaum Quraisy ketika itu. Sahabat kita Su'aib adalah anak pendatang atau perantau. Sedangkan sahabat yang berjumpa dengannya di ambang pintu rumah tadi, yakni Ammar bin Yasir, adalah seorang yang miskin. Tetapi mengapa keduanya berani menghadapi bahaya dan mengapa mereka bersiap untuk menemuinya? Itulah dia panggilan iman, sahabat media sekalian. Ketika iman sudah memanggil, tidak ada hal yang bisa membatasi atau menghalangi kita. Yang tidak dapat dibendung, dan itulah dia pengaruh kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW yang kesan-kesannya telah mengisi hati banyak orang, baik dengan hidayah maupun kasih sayang. Itulah dia daya pesona dari barang baru yang bersinar cemerlang, yang telah memukau akal pikiran yang muak melihat kebiasaan barang lama, bosan dengan kesesatan dan kepalsuan. Di atas semuanya itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada siapa yang dikehendakinya, serta petunjuknya yang diberikan kepada orang-orang yang kembali dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi perjuangan para sahabat menuju hidayah bersama baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Dan juga di balik itu banyak catatan-catatan mereka tentang kepribadian atau karakter manusia di kala itu yang membutuhkan sebuah pembaharuan. Su'aib telah bergabung dengan kafilah orang-orang beriman. Bahkan ia telah membuat tempat yang luas dan tinggi dalam barisan orang-orang yang teraniaya dan tersiksa. Begitu pula dalam barisan orang dermawan yang penanggung uang tebusan. Sebuah riwayat telah menyebutkan bagaimana keadaan sebenarnya yang membuktikan rasa tanggung jawab yang besar bagi seorang muslim yang telah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan bernaung di bawah panji-panji Islam. Dituturkan dalam riwayat itu, tiada suatu perjuangan bersenjata yang diterjuni Rasulullah kecuali aku pasti menyertainya. Tiada suatu baiat yang dijalaninya kecuali tentulah aku yang menghadirinya. Tiada suatu pasukan bersenjata yang dikirimnya kecuali aku termasuk bagian anggota rombongannya. Tidak pernah beliau bertempur baik pada masa pertama Islam atau masa-masa akhir kecuali aku berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka, pasti aku akan menyerbu paling depan. Nah, demikian pula bila ada yang dicemaskan di belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang. Aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah SAW berada dalam jangkauan musuh sampai ia kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu beraninya seorang Su'aib bin Sinan. Ya, kata-katanya yang membangkitkan semangat kaum muslimin ketika itu pantas menjadi bukti bahwasanya kaum muslimin berhasil menggapai kemenangan-kemenangan yang diraih di kala awal-awal keislaman dulu. Suatu gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa dari seorang Su'aib. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi semua sahabatnya memang layak mendapatkan keunggulan iman ini. Di tangan kanan Rasulullah SAW mulai saat itu hubungannya dengan dunia dan sesama manusia bahkan dengan diri pribadi mendapat corak baru. Jiwanya telah tertempa menjadi keras dan ulet. Zuhud tidak kenal lelah hingga dengan bekal tersebut ia berhasil mengatasi segala macam peristiwa yang menjinakkan bahaya.
Kami telah menuturkan di bagian sebelumnya bahwa ia selalu menghadapi segala akibat dan resiko dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak pernah mundur dari segala pertempuran yang mengucilkan diri dari bahaya. Kegemarannya dialihkan dari menumpuk keuntungan kepada memikul tanggung jawab dan menikmati kehidupan kepada mengarungi bahaya dan mencintai maut. Kita pahami tadi bahwasanya Suhaib bin Sinan adalah seorang saudagar. Ketika masuk Islam, dia rubah kecintaannya dari menumpukan harta-harta menjadi menumpukan kecintaannya terhadap Islam itu sendiri. Hari-hari perjuangannya yang mulia dan cintanya yang luhur itu diawali pada saat hijrahnya. Pada hari itu ia meninggalkan segala emas dan perak, serta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil perniagaan selama beberapa tahun di Mekah. Semua kekayaan ini, yakni segala yang dimilikinya, dilepas dalam sekejap tanpa berpikir panjang atau maju mundur. Seperti itulah, lagi-lagi karakter seorang muslim yang bisa kita ambil pada saat ini, dia selalu menegang teguh keberanian dalam rangka menjaga dan juga memperjuangkan kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berhijrah, Suhaib mengetahuinya dan menurut rencana ia akan menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut. Dan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, tetapi orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam harinya untuk mencegah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhaib terjebak dalam salah satu perangkap mereka hingga terhalang untuk hijrah sementara waktu, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya berhasil meloloskan diri atas berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Suhaib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah hingga ketika mereka lengah ia naik ke punggung untanya. Lalu dipacungnya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju padang pasir yang luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Saat Suhaib melihat dan berhadapan dengan mereka, ia justru mengucapkan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian semua tahu bahwa aku adalah ahli panah yang ulung. Demi Allah, kalian tidak akan berhasil mendekati diriku sebelum aku melepaskan semua anak panah yang berada di dalam kantong ini. Dan setelah itu aku akan menggunakan pedang untuk menebas kalian." Betapa beraninya ya seorang Suhaib bin Sinan. "Sampai senjata di tanganku habis semua. Nah, majulah ke sini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku. Asal saja kalian membiarkan aku pergi." Orang-orang Quraisy tertarik oleh tawaran terakhir itu dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya. Mereka berkata, "Saat engkau datang kepada kami dulu, engkau adalah seorang miskin. Namun, sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami sehingga melimpah ruah dan sekarang engkau akan pergi dengan membawa jiwa dan harta kekayaanmu." Jadi orang yang hijrah ketika itu bukan hanya hijrah membawa barang-barangnya, tapi juga membawa jiwanya. Suhaib akhirnya menunjukkan tempat persembunyian hartanya dan sebagai gantinya mereka membiarkannya pergi. Orang-orang Quraisy pun kembali ke Mekah. Sungguh aneh sikap orang-orang Quraisy tersebut sebab mereka langsung saja mempercayai ucapan Suhaib tanpa bimbang atau bersikap waspada hingga mereka tidak meminta suatu bukti bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kedudukan Suhaib di mata mereka sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Suhaib melanjutkan perjalanan hijrahnya dan dengan perasaan bahagia meski hanya seorang diri. Jadi orang-orang yang memburunya itu dikelabui dengan diiming-imingi harta yang dimiliki Suhaib. Ternyata zong, ternyata memang Suhaib tidak meninggalkan harta apapun. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan walaupun seorang diri hingga akhirnya berhasil menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Kuba adalah nama sebuah masjid. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikelilingi oleh beberapa orang sahabat. Dan tanpa diduga sebelumnya Suhaib datang dan mengucapkan salam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau berseru dengan gembira, "Sungguh menguntungkan jual beli Abu Yahya. Betapa menguntungkan jual belinya." Ketika itulah Allah menurunkan ayat yang mulia. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Memang Suhaib telah membeli jiwanya yang beriman itu dengan segala harta kekayaannya. Ia mengumpulkan harta kekayaan itu sepanjang masa mudanya, yakni seluruh usia mudanya dikerahkan untuk itu.
dan kini sedikit pun ia tidak merasa dirinya rugi. Apa artinya harta emas, perak, dan seluruh dunia ini asal saja imannya tidak terganggu, hati nuraninya berkuasa dan kemauannya menjadi raja. Subhanallah. Bagaimana jiwa dan juga hati seorang mukmin ketika sudah dikuasai oleh keimanan, harta dunia tidaklah dapat menggodanya. Suhaib sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kesalehan dan ketakwaannya, ia adalah seorang periang dan humoris. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhaib sedang makan kurma dan salah satu matanya bengkak. Rasulullah pun bertanya kepadanya sambil tertawa, "Mengapa engkau makan kurma sedangkan sebelah matamu bengkak?" Suhaib menjawab, "Apa salahnya? Aku memakannya dengan mata yang sebelahnya lagi." Di samping itu, Suhaib adalah seorang pemurah dan dermawan. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal dibelanjakan semuanya di jalan Allah, yakni untuk membantu orang yang kemalangan dan menolong fakir miskin yang sengsara. Demi memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Insan ayat 8. Jika kedermawanannya yang sangat besar itu bahkan mengundang peringatan dari Umar, ia kepada Suhaib, "Aku melihatmu banyak sekali mendermakan makanan hingga melewati batas." Suhaib menjawab, "Itu karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang suka memberi makanan." Setelah diketahui bahwa kehidupan Suhaib berlimpah ruah dengan keutamaan dan kebesaran, Umar bin Khattab memilihnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam sholat mereka. Ini merupakan suatu keistimewaan yang memenuhi hidupnya dengan keakraban dan keagungan. Ketika Amirul Mukminin ditikam oleh musuh sewaktu melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin, ia tidak lupa menyampaikan pesan dan kata-kata akhir kepada para sahabat. Hendaklah Suhaib menjadi imam kaum muslimin dalam sholat. Ketika itu, Umar telah memilih 6 orang sahabat yang diberi tugas untuk mengurus pemilihan khalifah baru. Dan biasanya khalifah kaum muslimin menjadi imam dalam salat-salat mereka. Lantas siapakah yang akan bertindak sebagai imam pada masa transisi antara wafatnya Amirul Mukminin dan terpilihnya khalifah baru itu? Umar tentu saja tidak sembarangan mengambil keputusan. Apalagi dalam saat-saat seperti itu, yakni ketika ruhnya yang suci hendak menghadap Allah, ia akan berpikir 1000 kali sebelum menjatuhkan pilihannya. Kalau ia telah memutuskan pilihannya, tentu tidak ada orang yang lebih beruntung dan memenuhi syarat daripada orang yang dipilihnya itu. Umar telah memilih Suhaib. Ia memilihnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, menunggu terpilihnya khalifah yang baru, yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya ketika ia memilihnya. Tentu bukan tidak tahu bahwa lidah Suhaib adalah lidah asing. Peristiwa ini merupakan kesempurnaan karunia Allah terhadap hambanya yang soleh yang bernama Suhaib bin Sinan. Itu tadi kisah dari seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan, jual beli yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya keimanan itu melebihi apa yang kita miliki di dunia ini. Janganlah sampai jiwa kita dipenuhi dengan kehausan dunia, padahal sahabat-sahabat dahulu, para sahabat Rasulullah dulu, menjadikan jiwanya adalah sebagai tameng akan keimanannya. Jadi keimanan dengan jiwa itu beriringan. Jadi mereka rela mengorbankan jiwanya demi menjaga keimanannya. Yang kedua, menjadi seorang yang mahir dalam berniaga. Nah, ini pasti banyak sahabat Mida yang suka akan pekerjaan ini, di mana-mana orang berniaga untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Ya, ini yang perlu kita ambil juga pelajaran dari seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan. Tapi lagi-lagi, jangan kita jadikan perniagaan kita satu-satunya tujuan dalam hidup kita. Tapi perniagaan kita jadikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terus menjaga ketakwaan kita dan juga menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ketika Suhaib itu sudah dikenal menjadi orang yang amanah, bahkan sampai di masa kekhalifahan Umar sebelum hadir khalifah yang baru,
Akhirnya Su'aib bin Sinan dipilih atas kesalehan dan keamanahannya untuk menjadi imam sholat kaum muslimin ketika itu. Ayo sama-sama kita tingkatkan keimanan kita untuk menjadi orang yang bertakwa dan menjadi pribadi yang baik dan juga pribadi muslim yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu segmen kita kali ini dalam konten Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Semoga akwal literatur yang saya sampaikan ini menjadi manfaat buat sahabat media sekalian, dan juga hikmah yang tadi saya sampaikan juga bisa menjadi nasihat buat diri saya pribadi khususnya dan juga untuk sahabat media sekalian. Jangan lupa, ayo terus ramaikan kanal YouTube ini dengan cara like dan juga komen, dan juga yang terpenting jangan lupa di-subscribe dan juga di-share ke jejaring sahabat media sekalian agar manfaatnya bisa lebih maksimal dan pastinya menjadi bagian dari supporting majunya kanal YouTube edukasi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.